jauh satu itu dari pram. Ini untuk agenda rutin di sekolah itu ada OT kelasnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tidak harus seperti ini, tapi ini adalah kegiatan yang kemarin memang setelah corona memang ya. Itu jadi ada sama untuk kegiatan bersama. Tapi di OT kelas setiap tahunnya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang penting pembelajaran berada di luar kelas atau di luar sekolah. Lalu ada kegiatan perkemahan. Ini rutin kami lakukan setiap tahun sekali. Biasanya di bulan Agustus dan diikuti oleh kelas 456 untuk yang perkemahannya. Tapi kalau untuk kegiatan pramukanya kelas 3 sampai kelas 5 itu wajib, untuk pilihan kelas 1, 2, dan kelas 6. Bukan sekolah yang membuat program itu, tapi dari kementerian memang yang wajib untuk kegiatan ekstra pramuka adalah kelas 3, 4, 5. Pelepasan kelas 6 ini setiap tahun sekali. Korban ceria juga tahun sekali. Market Day ini dibuat 1 semester sekali. Lalu kegiatan buka bersama. Nah, ini besok dimulai di bulan Maret ya. Maret untuk buka bersama di bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini untuk ekstrakurikulernya Bu Ibu, ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang tadi diikuti oleh yang wajib kelas 3 sampai kelas 5, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak kelas 1, 2 yang suka kegiatan pramuka tetap berangkat. Ini kelas 1, 2 juga ikut ekstra pramuka ya Bu Rini ya? Nah, Bu Rini ini pembina pramuka dan Bu Nini untuk ekstra pramuka. Selanjutnya ekstrakurikuler dan band. Nah, ini perdana dimulai tahun berapa ekstra dan band? 2021. Itu sudah ada ekstra dan band. Dan kemarin di tahun 2024 itu waktu balai desa ada kegiatan lomba, itu kami anak-anak diminta untuk tampil. Nah, ini untuk ekstra dan bandnya. Dan di bulan Mei ya Bu, di bulan Mei besok itu kami akan mengikuti lomba drum band PDBI se-Kabupaten Gunung Kidul. Mohon doa restunya, semoga kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ini untuk ekstra kurikulernya. Yang kedua, nah yang ketiga ada karawitan. Nah, ini bentuk kami sekolah bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan SD Pelembutan 1 itu ada seorang bapak yang berprofesi dan ahli dalam bidang karawitan ya, atau seni budaya Jawa lah. Nah, itu kami bekerja sama dan anak-anak kami setiap hari Sabtu mengikuti kegiatan ekstra karawitan di tempatnya Pak Jasman. Kok tempatnya jauh Bu? Mohon ngapunten, karena untuk membeli peralatannya ini cukup mahal. Jadi kami saat ini bekerja sama dengan Pak Jasman dan setiap ada kegiatan kalau ada kegiatan perlombaan di festival kesenian apa di tingkat kabupaten, itu selalu ada beberapa atau banyak siswa dari kami
yang bergabung dengan Pak Jasman ini diajak untuk tampil ya di Langan Cerita itu. Jadi tidak hanya karawitan saja, Pak Jasman juga membimbing dan membantu anak-anak di saat anak-anak ingin atau lomba tentang kebudayaan, terutama bahasa Jawa. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler olahraga voli. Nah, ini dibimbing oleh Pak Muhardi sebagai guru olahraga dan karena sekolah kami itu dekat dengan GOR Balai Lebutan, itu sering juga anak-anak itu bermain di sana. Nah, inilah keuntungan kenapa kami dekat dengan lapangan, dekat dengan balai desa, dekat dengan GOR. Itu di saat kegiatan olahraga itu tidak usah jauh-jauh jalannya, tidak usah diangkut dengan kendaraan-kendaraan yang membutuhkan biaya banyak. Itu tinggal nyebrang lapangan atau nyampe dan GOR. Jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini untuk ekstrakurikuler BTA. Ini diikuti, untuk yang Drum tadi diikuti oleh seluruh siswa yang berminat ke Drum. Tidak kami paksakan semuanya harus ikut, tidak. Tapi yang minatnya di Drum dia ikut Drum. Yang minatnya di karawitan dia minat ikut di karawitan. Untuk yang voli juga seperti itu. Nah, kalau untuk yang BTA ini semuanya, karena penanaman karakter itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada kegiatan BTA. Walaupun tadi sudah ada sholat duha, sudah ada sholat luhur berjamaah dan ada hafalan surat-surat, tapi tetap kegiatan ekstra BTA ini berjalan terus. Jadi tidak hanya yang penting sudah sholat duha, sudah hafalan, tapi ada kegiatan ekstra BTA. Ini juga didampingi oleh guru agama tadi, Pak Sugio. Nah, ini bahasa Inggris. Nah, ini adalah Miss Susi. Untuk kegiatan ekstra bahasa Inggris ini didampingi oleh Bu Susi. Bukan kenapa-napa, tapi Bu Susi ini adalah sarjana bahasa Inggris. Jadi nanti itu misalkan saya yang S1 PGSD kok ngajarin bahasa Inggris, nanti tidak lemoco dari bahasa Jawa. Jadi Bu Susi ini kenapa diminta untuk mendampingi yang ekstra bahasa Inggris, karena beliaunya lulusan atau sarjana S1 bahasa Inggris. Jadi sudah memang mempunyai 2 ijazah S1-nya. Satu PGSD sebagai guru kelas 6, kemudian yang satunya S1 bahasa Inggris. Kami manfaatkan untuk memberikan ilmunya tentang bahasa Inggris ke anak-anak. Jadi pun sudah bidangnya, nanti tidak lanjut semua. Dan besok S3-nya apa Bu Susi? Itu. Dan kegiatan ekstra bahasa Inggris ini dilaksanakan setiap hari Kamis, dan itu diikuti oleh siswa kelas 5 dan 6. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan anak-anak besok kalau di SMP. Niki sedikit cerita mawon, karena pengenalan di bahasa Inggris itu kan saat ini mulai di SMP. Kalau sudah mendapatkan pelajaran baru dan guru baru yang gurunya mungkin boten membuat kelas yang menyenangkan itu tadi, sampai kapanpun nggih boten remen bahasa Inggris. Itu saya alami sendiri. Saya mengenal bahasa Inggris itu di SMP, tapi mendapatkan guru yang mungkin bukan karena nggak bagus enggak, tapi kegiatannya menurut saya
itu hafalan terus, padahal saya sendiri tidak suka menghafal. Nah, itu sampai saat ini juga saya tidak suka bahasa Inggris. Nah, di sini kami menanamkan di kelas 5-6 itu untuk mempersiapkan besok kalau di SMP langsung mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, dan ini sudah dibuat senyaman mungkin agar anak-anak itu suka bahasa Inggris dengan Miss Susi. Jadi kegiatannya ada nyanyi, ada apa saja Bu Susi? Main, ada dialog itu ya Bu Susi ya? Ada dialog, pidato gitu. Jadi sudah dikemas dengan kegiatan yang kok anak-anak ini senang ngomong, itu senang berbicara, saja senang cerita atau dibuatkan cerita sama Bu Susi dalam bentuk bahasa Inggris dan diceritakan oleh anak tersebut. Jadi itu tadi, kalau mungkin ditanya Bu, lah kapan ekstra bahasa Inggrisnya? Ya kegiatan itu sudah masuk di kegiatan ekstra bahasa Inggris. Nah, ini fasilitas pendidikan yang ada di SD Pelombutan 1. Ruang kelasnya nyaman. Ya harus nyaman dulu, nggak nyaman nanti yang menempati di situ juga tidak nyaman. Nah, kegiatan ruang kelas nyaman ini tidak hanya gurunya, tidak hanya siswanya, kelasmu karemor atau gagal seperti apa, enggak seperti itu. Tapi kerjasama antara guru, anak dan juga wali murid. Jadi dari tiga hal itu, tiga apa ya? Itu membuat, tiga unsur itu membuat ruang kelas itu nyaman. Bu, kok ruangannya ini panas toh? Mbok yo nek koyo ngene iki apa ya anak-anak bisa maksimal belajarnya. Nah, kami berdiskusi kira-kira dibuat seperti apa ya Bu? Mbok ditambahi sederhana atau ditambahi sederhana ya enggak ya? Kami mau diberikan kipas. Nah, itu kami berdiskusi bersama. Lah kalau misalnya nggak ada anggaran, ya kami cari donatur lah kemana gitu. Entah itu gurunya yang mencari donatur, atau wali yang mencari donatur. Jadi kami berdiskusi bagaimana untuk membentuk ruang kelas yang nyaman. Tidak hanya dibebankan Bu, kelas ini kuki panas. Nek putra putri jenengan niku ki pengen nyaman, jenengan tumbas kipas angin ya enggak. Wong itu juga Bapak Ibu guru yang menempati di situ ya harus ada andil dari Bapak Ibu guru. Jadi ketiga unsur itu tadi kerjasama. Anak-anak juga diajarkan untuk gimana caranya untuk bisa membuat kelas itu nyaman. Kalau kemarin itu anak-anak sudah musuhan Bu, dibelikan kipas lah, gimana cara membelinya? Saya tak menyisihkan uang dari uang jajan. Dan itu sudah dilakukan secara spontan dari anak-anak. Jadi menumbuhkan rasa handar di ruangan ini, maksudnya handar di kelasnya. Tuh. Lalu ada Chromebook, ini ada berapa khusus sih? 15 Chromebook. Nah, Chromebook itu digunakan untuk apa? Kegiatan pembelajaran yang menggunakan IT, menggunakan laptop. Ini tidak menggunakan HP, tapi difasilitasi dengan Chromebook di sekolah. Lalu ada perpustakaan. Kami memiliki ruang perpustakaan dan ditunggu juga oleh Bapak Mujafar tadi sebagai TU. Jadi walaupun beliaunya di situ dituliskan TU, tapi beliaunya juga S1 perpustakaan. Oh ya, jadi mengurusi yang di perpustakaan juga. Jadi tidak dibebankan ke tanggung jawab satu guru saja, tidak. Jadi Bapak Ibu guru fokus utama ada di pembelajaran. Jadi agar pembelajaran bisa maksimal. Nah ini tadi sekolah kami dekat dengan lapangan olahraga. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Anak-anak SD itu suka bermain sepak bola. Nah itu anak-anak mesti kalau olahraga
sering langsung lari ke lapangan. Jadi bermain sepak bola. Nah, yang susahnya itu waktu kemarin lapangan ini direnovasi. Dan untungnya sekolah kami sekolah yang luas. Jadi walaupun di lapangan ini nggak bisa sepak bola, di halaman sekolah masih bisa sepak bola. Nah, sekarang lapangannya sudah direnovasi, apalagi tambah sering bermain sepak bola dan kegiatan olahraga bisa difasilitasi oleh desa. Lalu kami juga sudah memiliki musola. Ini digunakan untuk kegiatan sholat duha dan sholat berjamaah maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Lalu memiliki wifi, jadi wifi atau internet yang digunakan untuk pembelajaran dan juga mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, ini tracking lulusan di tahun 2024 kemarin, ibu semua. Di SMP Negeri 1 Klayen ini ada 7 anak, 7 siswa dari kami yang masuk di SMP 1 Klayen, baik melalui jalur prestasi maupun afirmasi. Itu ada 7. Lalu yang di SMP Negeri 3 Klayen ini 1. Kok tidak bisa di SMP 1? Kemarin sudah mencoba tapi dia belum beruntung. Jadi beruntungnya di SMP 3, namun memang pilihannya pertama di sini karena akses yang dekat dengan rumah. Lalu yang di SMP Muhammadiyah Klayen ini ada, ya, ini berapa ini? 5. Nah, ada 5. Ini memang dari kelas 5 kemarin setiap ditanya mau di mana SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Jadi dari 2 ini memang sudah pilihan dari anak tersebut. Dan kegiatan pembelajaran atau sistem penerimaan murid baru ini sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi ibu-ibu wali ini tinggal menunggu informasi dari sekolah, keterima atau tidak. Jadi tinggal memantau dari rumah secara online. Bisa tidak, kalau misalkan tidak lolos di situ terus gimana? Nah, itu komunikasi dengan pihak sekolah. Di SD itu mau pilihan pertama di mana, pilihan kedua di mana, tinggal memberikan itu, nanti yang mengatur semuanya, yang mengurus semuanya dari pihak sekolah SD ke SMP-nya. Ini bagaimana pendapat mereka? Kira-kira siapa ya mereka ini? Kira-kira siapa ibu-ibu semuanya? Main tebak-tebakan ini. Nanti kalau yang jawabannya benar, tak kasih hadiah. Mereka ini siapa ya? Bagaimana pendapat mereka tentang SD Negeri 1? Siapa Bu? Paling murid Bu di siapa? Bu Rosida. Wali murid. Kira-kira benar nggak ya Bu? Ada lagi? Sinten nggih? Mereka kan berarti tidak ada satu. Penasaran buat tadi? Oh, penasaran. Dia mau lanjut, saya penasaran. Nah, ini pengawas sekolah, pengawas pendamping pembina, pengawas pembina SD Negeri Kelombutan 1. Cobi Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Musiman, pengawas pendamping SD Negeri Kelombutan 1. Selama saya mendampingi SD Negeri Kelombutan 1, memiliki perkembangan bagus untuk SD Kelombutan 1, yang diantaranya adalah satu, memiliki tenaga guru dan karyawan yang sesuai
banyak yang berusia muda, berpotensi di bidang pendidikan. Kemudian salah satu guru juga ada yang menjadi guru penggerak yang aktif meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, di Pembutan 1 bekerja sama dengan lembaga lain seperti Puskesmas, TNI, Polsek, dan lainnya dalam rangka meningkatkan kesehatan anak dan membiasakan kedisiplinan bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, SD Negeri Pembutan 1 menjadi anggota aktif sekolah menyenangkan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kelima, ini SD Negeri Pembutan 1, pendidikannya bagus, kesehariannya, kemudian ekstrakurikulernya juga bagus, diantaranya adalah drum band, kemudian keagamaan, kemudian kesenian. Ini terlaksana dengan baik. Yang keenam, SD Pembutan 1 layak dan sangat bagus untuk sekolah putra putri bapak ibu semua, karena di samping bapak ibu guru yang mendukung, juga kerjasama dengan wali murid, kemudian POT, kemudian ibu kepala sekolah yang aktif dalam kegiatan dalam kerjasama dengan lingkungan, sehingga sampai akhir ini pendidikannya bagus dan sehingga layak untuk membimbing putra putri bapak ibu semua. Dan oleh karenanya saya sebagai pengawas sangat mendukung sekali apabila putra putri bapak ibu sekolah berkenan dan memberi kepercayaan menyekolahkan putra putrinya di sekolah ini. Demikian, sukses dan selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu testimoni dari Bapak Mujiman selaku pengawas pembina SD Negeri Pembutan 1. Selanjutnya ini dari beberapa wali, ada yang dari kelas 1, ada yang kelas 5, kelas 3, kelas 4 dan 5. Nah, di sini ada salah satu alumni juga dari SD Pembutan 1. Coba beri yang ini, Pak Stik. Nah, Niki Assalamualaikum warahmatullahi alumni juga di SD Pembutan 1. Nama saya Sedi Alfian. Saya selaku wali murid orang tua dan juga satu. Saya juga termasuk alumni dari SD Pembutan 1. Saya sangat puas dengan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah ini. Saya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam belajar dan sangat antusias dengan materi yang diajarkan. Guru-guru di sekolah ini sangat kompeten, peduli terhadap perkembangan siswa, dan juga kreatif. Mereka selalu memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan anak saya. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini sangat baik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Anak saya menjadi lebih kritis, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Tentu saja zaman saya dan zaman anak saya berbeda jauh. Sekolah ini memiliki komunitas yang sangat solid dan sportif antara guru, siswa, dan wali murid. Terjalin komunikasi yang baik.
sehingga kami bisa bersama-sama mendukung dan memonitoring perkembangan anak. Saya juga sangat mendukung dan menghargai upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik pada siswa. Anak saya menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan juga guru SD Negeri Pembutuhan 1 yang telah mendidik dan membimbing anak saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Saya merekomendasikan sekolah SD Negeri Pembutuhan 1 kepada semua orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Sekolah ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini alumni dan juga wali murid dari SD Pembutuhan 1 dan beliaunya adalah Dukuh Lembutan Timur. Makanya dulu sekolah di sini, Pak Aruna. Oh, oke. Dulu TK-nya di sini ya, Bu? Oke. Nah, TK di sini, SD-nya di Pembutuhan 1. Jadi tidak salah ya, Bu, kalau TK di sini, SD-nya di Pembutuhan 1 buatan apa-apa kan? Nah, jadi buatan apa-apa. Besok di SD Pembutuhan 1 siap pokoknya. Lanjut. Nah, ini testimoni alumni lulusan tahun 2024 kemarin yang keterima di SMP 1 Pelayan. Ini bersama Mbak Hita Paramesti. Selama saya bersekolah di SD Negeri Pembutuhan 1, saya merasa senang dan bangga. Senang karena mendapat dukungan dan pembelajaran dari guru-guru di sana, dan saya bangga karena saya pernah mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk mewakili sekolah untuk berlomba. Lombanya juga tidak, misalkan Mbak Hita ini apa ya? Kalau dilihat kemarin Mbak Hita ini memang di banyak bidang, jadi baik di akademik maupun non akademik ini memang bisa. Tapi kalau misalkan kami melihat anak itu di non akademik, kami mendorong untuk ikut perlombaannya di non akademik, tidak kami paksakan untuk di akademik. Begitu juga sebaliknya. Nah, alumni selanjutnya adalah Bu Rini. Nah, ini Bu Rini adalah alumni SD Negeri Pembutuhan 1. Saat ini Bu Rini ini guru di SD Pembutuhan 1 dan besok bulan apa ya? Maret itu Nah, April itu mengikuti apa ya? Tes ke-3K tapi di non jauh di sana. Ini di Blora. Kenapa Bu kok jauh-jauh, kok nggak di SD Pembutuhan 1? Karena Bu Rini ini ikut PPG Prajab dan harus ditempatkan di daerah Blora. Tapi Bu Rini ini di sini guru pengganti karena posisinya Bu Rini baru cuti sakit. Jadi boten sah niku wau, waduh saya ditinggal enggak. Bu Rini niki guru pengganti, tapi kemarin juga guru di SD Pembutuhan 1 dan alumni. Kesan-kesan mungkin saya hadirkan langsung, nanti tidak ibu-ibu buatan kita terus mesti kayak diketek dua mbak enggak. Niki langsung, jadi mau ke buatan pulau ketek enggak, jadi niki jujur monggo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung ke Ibu izin menyampaikan testimoni saya selama saya belajar di SD Pembutuhan 1 dulu. Tentunya berbeda ya dengan zaman sekarang. Kalau dulu saya masih menggunakan kurikulum 2006. Ya sebenarnya mirip sih dengan kurikulum kita ini. Di SD Pembutuhan 1 dulu, untuk guru saya itu yang sekarang masih itu Bu Sri, Pak Sugio itu dulu menjadi guru saya, Bu. Oh, Bapak Wahardi, Bapak. Untuk kesan-pesannya saya merasa puas, Bu, di SD Pembutuhan 1 dikarenakan guru-gurunya itu dari dulu itu sudah kreatif. Jadi mengemasnya pembelajaran itu membuat anak-anak menarik mengikutinya. Dan Bapak Ibu, dan bisa
dibuktikan dengan sekarang alhamdulillah saya diterima di SMP Negeri 1 Pelayan dulu dan SMA Negeri 2 Pelayan. Dan alhamdulillah saya juga sudah menempuh sarjana pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan dan dilanjutkan dengan PPG di Universitas Negeri Jakarta. Tentunya itu semua berkat dari Bapak Ibu Guru selama saya di SD Negeri Bintang 1 begitu. Untuk hasilnya sudah bisa saya rasakan. Ngatan Bapak, ngatan Ibu. Terima kasih Bu Rini. Itu testimoni secara langsung. Jadi saya nggak buat-buat. Jadi asli lahir dari SD Bintang 1 gitu. Selanjutnya ini galeri prestasi kami baik dari akademik maupun non akademik. Jadi semua bidang kami fasilitasi dan kami selalu mendukung. Ini juga kelas galeri sekolah kami. Ini bersama bapak-bapak TNI. Nah itu keuntungan selain dari bisa digunakan untuk olahraga, tapi saat kegiatan TNI kemarin di lapangan itu, nah itu membantu anak-anak lebih mengenal dekat dengan bapak-bapak TNI itu seperti apa, diajari gimana PBB yang baik, upacara dan drum band itu dilatih langsung oleh sedikit sebenarnya, karena kalau misalkan mau semua yang dituliskan di sini ditandakan sini nggak muat. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran dengan SD Pembukaan 1, marilah bergabung dengan kami di SD Negeri Pembukaan 1. Nah, ini untuk sistem penerimaan murid barunya ada brosur dari kami, bisa di kaos mungkin, atau ya tidak butuh jawaban saat ini, tapi perjalanan kondur mangke di penggali ya bisa harapan kami untuk ibu-ibu semuanya bisa bergabung bersama kami. Ini informasi kontaknya dan di situ juga sudah tercantum. Ya, mungkin itu dari saya ibu-ibu semua. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa disampaikan dan dijawab oleh mungkin Bu Swasiti selaku kepala sekolah maupun dari ibu-ibu tim SPMB. Ya, karena tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga. Tadi sudah dibuatkan 3 ya, jadi saya baca semuanya nih. Pergi mancing dapat ikan kakap, dibakar untuk makan berdelapan. Fasilitas penunjang belajar yang lengkap, SD Pelembutan 1 paling terdepan. Pantun yang kedua, ampun bosan pokoknya. Pakai jas dengan dasi, tidak lupa kemeja yang ada kerahnya. Anak Anda mau berprestasi? Mau betul? SD Pelembutan 1 pilihannya. Jadi, nanti di bidang apapun siap. Yang terakhir, ke pasar nganter mami. Mana siapa ini? Beli sayur di warung Sonya. Sonya atau Sony? Berprestasi dan berakhlak fisik kami. SD Pelembutan 1 tempatnya. Terima kasih atas kesempatan dari ibu-ibu semua meluangkan waktunya untuk bisa bersama kami
kami berbagi tentang sekolah kami, dan sekali lagi saya pribadi selaku yang tadi menyampaikan sosialisasinya, mohon maaf pasti banyak sekali kekurangan dari saya, banyak salah tingkah laku maupun ucapan dari kami. Saya pribadi mohon maaf, dan sekali lagi kami menunggu WA, telepon maupun kehadiran ibu-ibu semua di SD Pelombutan 1 24 jam, enggak 24 jam, 48 lebih lah. Kami selalu siap menunggu WA dari ibu-ibu semuanya. Bu, nitip anak saya, siap. Dan di kelas balik tadi kayaknya ada mobil ya. Tandanya apa itu? Mungkin itu dari saya. Cara selanjutnya kami kembalikan ke pembahasan. Terima kasih. Ya, terima kasih guru Kembar dan Pendidikan Pendidikan 1 sudah melakukan sosialisasi. Saya hanya menegaskan kembali dulu tadi disampaikan untuk selebaran atau brosur dari SD Negeri Pelombutan 1. Nanti kami akan memfasilitasi putra putri Bapak Ibu kalau bergabung dengan SD Pelombutan 1. Itu fasilitas yang akan kami berikan adalah 1 setel seragam merah putih, kemudian 1 setel seragam khusus, dan tabungan pendidikan sebesar 100.000 per anak. Jadi nanti per anak yang masuk ke SD Pelombutan 1 bergabung dengan SD Pelombutan 1 mendapatkan 3 fasilitas tersebut pada awal masuk. Jadi setelah terdaftar di SD Pelombutan 1, kami atau bahkan ini sebelumnya, jadi sudah memasukkan anaknya walaupun belum masa pendaftaran, itu langsung kami berikan 3 fasilitas ini kepada putra putri Bapak dan Ibu. Untuk yang kedua, ini saya sampaikan bahwa tanggal 14 Februari kami tadi mohon izin dengan Ibu Kepala Sekolah TK Masitoh ini untuk mengundang putra putri Bapak Ibu ke SD Negeri Pelombutan 1 dalam rangka pengenalan SD Negeri Pelombutan 1 yang di sana nanti insya Allah akan kami sampaikan berbagai macam kegiatan di SD Pelombutan 1, baik itu kegiatan pembelajarannya, ekstrakurikulernya, dan segala kegiatan yang ada di SD Pelombutan 1 akan kami perkenalkan kepada putra putri Bapak dan Ibu, dan insya Allah kami sediakan kenang-kenangan untuk putra putri Bapak dan Ibu setelah pulang dari SD Negeri Pelombutan 1 tanggal 14 Februari nanti. Tadi saya sudah mohon izin kepada beliau Ibu Kepala Sekolah dan insya Allah diberikan izin. Nanti kami menunggu kehadiran putra putri Bapak Ibu di tanggal 14 Februari ini di SD kami guna mengenal lebih dekat, silaturahmi dan mengenal lebih dekat kakak-kakak kelas SD Negeri Pelombutan 1, baik di sana ekstrakurikuler yang kami laksanakan di SD Negeri Pelombutan 1. Insya Allah nanti tidak memakan waktu lama, ya, tanggal 14 ini nanti akan ada pendampingan dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru TK untuk putra putri Bapak dan Ibu. Itu tambahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan atau sosialisasi tentang SPNB SD Pelombutan 1. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ibu ngerti wexel kayak ibu gitu ya, yunapunten gitu. Tapi itulah kegiatan di sekolah kami gitu. Jadi apa yang ada di sekolah kami ini sebagian atau seperempatnya sudah disampaikan gitu. Nanti kalau penasaran bisa langsung ke SD Pelombutan 1 seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Kepala Sekolah tentang selebaran ini tadi ya, isinya tentang SD Pelombutan 1. Ketika masuk ke SD Pelombutan 1 nanti kita mendapatkan Bapak Ibu
wali atau anak-anak mendapatkan fasilitas apa begitu. Nah untuk tanggal 14 saya tekankan lagi bahwa tanggal 14 kami menunggu di SD Pelungguran 1. Seperti itu, ya, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang datang ke sini, yang hadir di pagi hari ini, putra-putrinya semuanya diajak ke sana, dan yang hari ini tidak hadir, walinya mohon nanti dikelarake kan, jadi nanti kalau cuma selebaran ke undangan mungkin karena hari Sabtu nanti ada acara Jumat kalau apa Jumat dengan undang. Jadi nanti mohon bantuannya juga nanti kelarke nanti lewat SD Pelungguran 1 hari ini sosialisasi, nanti hari Jumat tanggal 14 nanti akan ada pengenalan gitu ya, anak-anak ke SD Pelungguran 1 seperti apa begitu. Seperti itu. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Oh gitu, monggo Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja. Yang kedua kalinya, terima kasih sekali Ibu dari tim PPDB SD Pelungguran 1 yang telah banyak sekali memaparkan tentang sekolahnya dari A sampai Z. Mudah-mudahan ibu-ibu wali murid kami dapat memahaminya dan tertarik untuk menitipkan putra-putrinya di SD Pelungguran 1. Kami berharap ada yang nyantol, ada yang bisa menitipkan putra-putrinya di SD Pelungguran 1. Dan kami, Ibu sebagai guru di TK Masih Totoboyo, bisanya cuma memfasilitasi dari SD-SD yang mau mensosialisasikan SD-nya di sekolah kami. 100% kami serahkan kepada ibu-ibu wali murid semua, dan mudah-mudahan ada yang berminat dan kerjasama antara SD Pelungguran 1 dan TK Masih Totoboyo dari dulu sampai kapanpun dapat berjalan terus-menerus. Dan minta doanya mudah-mudahan TK Masih Totoboyo lebih berjaya lagi, muridnya bertambah banyak, dan kami juga berdoa mudah-mudahan SD Pelungguran 1 dari tahun ke tahun semakin maju, semakin berprestasi, menumbuhkan anak-anak yang memiliki bakat dan prestasi yang lebih baik. Mungkin kami Bu dalam memfasilitasi sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampun kapok. Besok kita kerjasama lagi dan berjalan selama. Mungkin hanya itu, dan